Bab 066 122. Detik itu juga Chelsea tidak bisa menahan diri lagi. Ia mendesah sejadi-jadinya, hingga suaranya menggema di setiap sudut ruangan. Setidaknya, pemanasan yang dikatakan Arman itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Jam 10 malam, makanan yang dimasak oleh istri penjaga villa, datang di waktu yang tepat. Seorang pria parubaya meletakkan rantang berisi makanan di atas meja makan. Kata Pak Arman, Bu Chelsea suka makanan lokal, jadi saya bawain menu sesundaan. Ada nasi liwet, ayam goreng, sambal, tempe, sama lalapan. Sayur asemnya bisa dipanasin dulu, biar lebih enak. Makasih, Pak. Tunggu sebentar, saya panasin. Chelsea meraih 2 rantang makanan di atas meja, kita makan sama-sama, biar lebih rame. Oh nggak usah, Bu. Saya sudah makan di rumah. Permisi. Loh, di luar masih hujan. Pandangan Chelsea terus mengikuti pria parubaya itu beranjak pergi dengan langkah cepat. Ya Allah, mana di luar hujan deras banget. Rasa empati membuat Chelsea hendak menyusul keluar, untuk memastikan apa bapak tadi memakai mantel hujan atau payung. Namun, baru saja di ambang pintu pembatas ruangan, Arman tiba-tiba muncul menghadang langkahnya. Nggak perlu disusul, si Mamang bawa mobil kijang antik punya mendiang papaku. Jadi nggak akan kehujanan, ucap Arman yang sudah bisa menebak kekhawatiran di wajah Chelsea. Syukurlah. Kirain naik motor. Chelsea berbalik badan, segera membawa box sayur asem ke meja kitchen set. Kebetulan, kompor dan peralatan dapur semuanya sudah bersih dan disiapkan oleh penjaga villa. Dari belakang, Arman menyusul dan berdiri di samping Chelsea. Memperhatikannya menuang sayur di panci kecil, lalu dipanaskan dengan api sedang. Mas, besok kita mau kemana? Ke kamar. Gerakan tangan Chelsea yang sedang mengaduk sayur, sontak langsung terhenti. Menoleh kepada Arman yang sedang tersenyum sambil menggerak-gerakkan alisnya. Jadi, ngendep aja gitu. Arman berusaha menahan tawa, melihat kerut di kening istrinya, disertai pipi yang menggelembung cemburut. Ya iya, katamu kita kesini mau fokus buat anak. Kecuali, kamu mau coba sensasi baru, di tempat lain. Pipi Chelsea merona merah, mendengar ucapan itu dan merasakan tangan Arman yang sedang merangkul pundaknya. Perhatiannya kembali fokus pada panci di atas kompor. Tempat lain, maksudnya villa bar. Bukan, tapi. Arman mendekatkan bibirnya di depan telinga istrinya itu, di semak-semak belakang. Kelopak mata Chelsea membeliak, dengan wajah yang tiba-tiba berubah T3 gang. Kali ini, ia menoleh dengan ekspresi kesal. Oh, ketahuan banget, Mas sering, iya. Ayo ngaku, ngapain di semak-semak? Bukannya menanggapi ucapan sang istri, Arman malah terbahak-bahak seraya memutar langkah meninggalkan dapur itu. Suara tawanya begitu renyah seolah puas karena berhasil membuat wajah sang istri memerah. Eis, dia ngerjain aku lagi, gumamnya sembari memandangi kepergian Arman. Cepat-cepat Chelsea menuang sayur ke mangkuk saji dan menyusul ke ruang makan. 123. Pagi ini, di rumah Bu Nur. Sofia yang sudah beberapa bulan tidak terlihat,
kembali datang menyambangi kediaman itu, membawa buah manggis kesukaan Chelsea. Chelsea lagi, quality time sama Arman di puncak, jelas Bu Nur yang sedang fokus pada gorengan bakwan yang masih setengah matang di dalam panci. Quality time, Bu. Sofia terkekeh sambil mengunyah peyek kacang tanah buatan Bu Nur. Aku sudah lihat beritanya di TV. Cuma nggak sempat ketemu Chelsea, karena lagi sibuk nyari kerjaan. Aku mutusin, pisah sama Mas David. Dek. Astagfirullah. Bu Nur meninggalkan penggorengannya begitu saja. Menghampiri Sofia yang sedang duduk di kursi meja makan. Kok bisa? Suamimu kelihatannya baik kok. Ya Allah Nduk, apa nggak bisa dipertahanin? Dia ketahuan selingkuh, terus lari gitu aja. Sofia berusaha tersenyum meski kegetiran tak bisa hilang dari wajahnya. Dulu, aku dan Chelsea sama-sama janda. Terus kami sama-sama nikah, sayangnya, suamiku nggak sebaik dan sesempurna Mas Arman. Ya Allah, Chelsea pasti sedih dengar keadaan kamu sekarang. Tangan Bu Nur terus mengusap-usap lengan Sofia. Tunggu dia pulang, baru ceritain. Paling seminggu. Oh ya, Pi. Setelah ini, tolong antar ibu ke rumah mereka, mau nginep nemenin Rania. Iya, Bu. Rencananya sekalian mau minta kerjaan, siapa tahu saja di pabrik atau manajemen resort Mas Arman ada lowongan, lumayanlah daripada ijazah nggak kepake. Oh ya, sekarang Mbak Nia lagi susah banget tuh, kemarin saya lewat rumahnya disita Bang, sambung Sofia masih sambil mengunyah peyek di dalam toples yang tinggal tersisa setengahnya. Di pagi yang sama, aktivitas PA-NASE malam kembali berlanjut pagi ini. Tepatnya selepas salat subuh, Arman tak pernah membiarkan Chelsea meninggalkan kamar mereka. Mas. P3 lu bercucuran deras dari dahi Chelsea sesaat setelah selesai menuntaskan HET Serat, meraih puncak K3 nih keempat bersama Arman. Beristirahatlah. Satu kecupan Arman berikan di dahi Chelsea, sebelum akhirnya beranjak turun dari tempat tidur. Memunguti pakaian yang berserakan di lantai. Aku siapkan sarapan sebentar. Tunggu di sini. Chelsea hanya mengangguk karena masih belum biasa menguasai diri dari S3 sensasi aneh yang menjalari sekujur tubuhnya. Ia akui pria itu semakin pandai perihal berce. Entah. Sambil memandangi kepergian Arman, Chelsea menarik selimut sampai sebatas DA. Sesampainya di dapur, pandangan Arman langsung tertuju ke box makanan di meja kitchen set. Sepertinya, Mamang, mengantar sarapan untuk mereka pagi-pagi sekali, dan langsung pergi begitu saja karena memahami situasi bulan madu kedua majikannya. Nasi goreng kari. Chelsea pasti suka. Tanpa pikir panjang, Arman meraih nampan dan piring. Tak lupa membuat segelas susu hangat dari Dr. Obgyn waktu itu. Saat hendak mengambil buah segar di lemari pendingin, pandangan tertuju keluar jendela dapur yang langsung tertuju ke balkon utama villa sebelah. Bukannya villa itu mau dijual, kenapa banyak orang? La memicingkan Nata, sambil melangkah mendekati jendela. Ah, mungkin penyewa sementara. Bule-bule biasanya selalu mencari tempat yang sepi, untuk pesta. Tak ingin berpikir berlebihan, Arman mengangkat nampan di atas meja kitchen set.
Kembali menghampiri Chelsea yang pasti sudah bertanya-tanya kenapa ia begitu lama di dalam dapur. 124. Tangan kanannya memegangi nampan sedangkan tangan kirinya memutar kenop pintu. "Chelsea, ini Sarah," teriak Arman, kaget. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Bagaimana tidak kaget, di depan matanya, Chelsea sedang bersandar pada dinding dengan posisi kepala di bawah, sedangkan kedua kakinya menjuntai ke atas. Ini adalah salah satu metode agar kecebong-kecebongmu bisa masuk dengan cepat," ungkap Chelsea masih di posisi yang sama. "Semalaman ini aku hampir nggak pernah tidur, setidaknya harus ada hasil." Arman mengeleng tak percaya, sembari melangkah masuk. Meletakkan nampan di atas meja sofa. "Dari mana lagi kamu dapat metode semacam itu?" "Ibu-ibu sosmed," jawab Chelsea sambil berusaha bertahan meski kedua lengannya mulai bergetar. "Pokoknya, semua cara aku coba. Agar bisa membungkam mulut-mulut jahat yang menyebutku mandul." "Sejak kapan kamu punya media sosial?" Di depan sofa, Arman masih berdiri sambil berkacak pinggang. Tingkah Chelsea membuatnya tidak habis pikir, sekaligus merasa lucu. "Sudah, wajahmu sudah merah." La mendekat, menarik kaki Chelsea agar segera menapak pada lantai. "Aku bawakan sarapan pagi, makanlah selagi hangat. Nanti siang kita keluar naik sepedaan. Aku mau mandi dulu, belum salat duha." Selesai mengikat rambutnya, Chelsea berjalan terseok-seok masuk ke dalam kamar mandi. Merasa nyeri pada inti tubuhnya akibat di H3N semalaman. Mas mandi di kamar mandi bawah, dan langsung keluar sebentar ya, mau ambil sepeda satu lagi di rumah Mamang. Arman di depan pintu mandi. "Kamu jangan lupa makan." "Iya," sahut Chelsea dari dalam kamar mandi. Arman segera beranjak. Mengambil handuk, pakaian ganti dan kunci mobil tentunya, agar selesai mandi nanti langsung pergi saja. Setengah jam di kamar mandi, Chelsea keluar dan langsung melaksanakan ibadah rutinnya. Tak butuh waktu lama, masih dengan mukena yang menempel di badan, ia berjalan ke balkon kamar sambil membawa segelas susu buatan suaminya. Duduk di kursi pojok semabari menikmati pemandangan hutan lindung yang masih asri di depan sana. Beberapa saat kemudian, perhatian Chelsea teralihkan pada mobil hitam yang lewat di depan vilanya. Penghuni sebelah. Gelas yang sudah kosong diletakkan di atas meja. Beranjak mendekati pagar pembatas balkon. Dari atas, ia melihat mobil itu berhenti di halaman villa sebelah. Tadinya hanya penasaran biasa, tapi saat melihat wanita yang baru saja turun dari mobil, matanya langsung terbelalak. Sekali lagi, Chelsea berusaha menajamkan penglihatan, tapi ia sangat familiar dengan wanita itu. Itu bukannya Nada. 125. Aku nggak mungkin salah lihat, kan? Untuk kesekian kalinya, Chelsea berusaha untuk menajamkan penglihatan. Sebelum detik berikutnya, salah satu pria yang berjalan di samping wanita itu menoleh memandang ke arah belakang. Secepat kilat Chelsea langsung berbalik badan, berjongkok saat pria itu hampir melihatnya. Beberapa saat kemudian, ia kembali mencoba mengintip ke bawah, dan pria beserta wanita tadi sudah tidak ada. Jika itu benar-benar Nada, siapa laki-laki itu? Bukannya dia belum boleh keluar?
Entah mengapa Chelsea merasa tidak tenang meski apa yang ia lihat tadi hanya sekilas saja. Tak lama, terdengar suara mobil Arman memasuki halaman depan. Chelsea segera bergegas turun setelah membuka mukena dan memakai jilbab instan seperti biasa. "Za, kamu mau sepeda yang mana? Rute kita hari ini ke villa yang mau aku beli," ujarnya saat menyadari kedatangan Chelsea. "Sesuai yang aku bilang, kamu yang pilih villa mana yang cocok, karena nanti surat-suratnya aku buat atas nama kamu." Penuturan Arman membuat Chelsea mengurungkan niatnya untuk membahas apa yang baru saja dilihat. Ia tak ingin merusak momen berharga mereka yang baru berjalan selama 2 hari ini. "Za, kenapa malah bengong?" "Heh." Lamunannya buyar seketika. Kembali fokus pada sang suami yang terlihat penasaran dengan gelagatnya. "Aku tiba-tiba tertarik sama villa sebelah. Sepertinya bagus, Mas. Dijual nggak?" Pandangan Arman mengarah ke villa sebelah sebelum akhirnya kembali fokus pada Chelsea. "Sebelumnya, Pak Indra bilang villa itu juga dijual. Tapi, aku lihat ada yang huni. Mungkin pemiliknya menyewakan ke wisatawan asing atau lokal. Di sekitaran sini banyak villa-villa baru. Ayo pergi lihat, kamu pasti suka." Tanpa menunggu, ditariknya Chelsea mendekat pada salah satu sepeda yang sudah ia siapkan. Ya, setelah mendapatkan saran dari Dr. Obgyn waktu itu, mereka ingin mencoba olahraga pagi ini, untuk menjaga kebugaran tubuh selama program hamil yang dijalankan. Dengan setelan celana olahraga, kaos panjang oversize, Chelsea mengayuh sepedanya, tepat di belakang Arman. Saat melewati villa sebelah, kedua matanya melirik area halaman depan. Situasi cukup lengang, dan pintu depan nampak tertutup rapat. Di saat bersamaan, ponsel Arman tiba-tiba berdering tanda panggilan masuk. Ia menepi sejenak untuk menerima telepon. Begitu juga dengan Chelsea yang ikut berhenti dan kembali memperhatikan area villa yang membuatnya penasaran. "Waalaikumsalam, Arkan." Arman fokus mendengarkan suara adik sepupunya melalui panggilan telepon. "Astagfirullah, kenapa kamu baru bilang kalau berangkat hari ini? Aku dan Chelsea masih di puncak." "Nggak apa-apa, Bang. Sampaikan saja salamku ke Chelsea. Doakan aku kembali dengan selamat tahun depan." Sesaat, Arman melirik ke arah Chelsea yang terus memandangi area villa sebelah. "Insya Allah, nanti aku sampaikan ke Chelsea. Selamat berjuang. Setiap proses pasti membutuhkan proses. Kembalilah dengan baret hijau itu, tanpa kekurangan apapun." "Siap, laksanakan." Panggilan telepon itu Arkan akhiri saat merasakan suaranya mulai bergetar menahan kesedihan karena 126. Harus berpisah dengan keluarga yang beberapa bulan ini, selalu menemani hari-harinya. Area pangkalan militer semakin ramai dengan para anggota keluarga para rekan satuannya. Ada yang diantar istri, anak dan tentunya kedua orang tua, bahkan ada yang membawa tetangga untuk ikut mengantarkan. Begitu juga dengan Arkan. Meski 2 hari lalu sempat bersitegang karena kalung peninggalan keluarga, ia tetap bersimpuh di hadapan mama dan papanya, memohon doa restu sebelum bertugas. Sembari menunggu waktu keberangkatan Arkan, Bu Nera dan Pak Abdul terlihat menyapa beberapa orang kenalan mereka di sana.
Sedangkan Arkan malah melamun sendiri di samping Bas memikirkan seorang gadis yang sampai sekarang masih menguasai relung hatinya. Di tengah kegalauan itu, ponsel yang masih digenggam sejak tadi, kembali bergetar tanda panggilan masuk. Dengan malas Arkan menatap layar ponselnya, hingga detik berikutnya ia kembali berdiri tegap, membelalakkan mata melihat nomor yang tertera. Rania. Ucapannya pertama kali saat menerima panggilan telepon tersebut. Seorang prajurit, kenapa lemas begitu? Sontak Arkan langsung menggedarkan pandangannya ke area sekitar. Kamu di mana? Cepat katakan, aku ingin melihatmu. Arah jam 2.